ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin a'zanallahu wa yakum. Melanjutkan bab yang ketujuh, yaitu tentang maja'a fir ruqa wa tamaim. Bab yang ketujuh adalah tentang ruqyah dan tamimah. Di sebagian kitab tertulis bab maja'a minasyirki fir ruqa wa tamaim. Jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan di antara kesyirikan itu adalah ruqyah dan tamimah. Ya. Akan tetapi para ulama rahimahumullahu taala telah menjelaskan ruqyah apa saja yang boleh dan ruqyah apa saja yang tidak boleh. Begitu juga dengan tamimah. Tamimah apa saja yang boleh, tamimah apa saja yang tidak boleh. Dan juga nanti ada tambahan satu, yaitu tiwalah. Ya. Berkata Syekh rahimahullah, fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi fa arsala rasulan alla yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatan illa quti'at. Ya. Diriwayatkan dalam As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Jazakallahu khair. Dari Abu Bashir al-Ansari. Kalau ada al-Ansari berarti dari Madinah. Radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk memaklumkan. Ya, di sini tambahan yang tidak tepat. Ya. Ya, beliau mengatakan, beliau bersabda, tidak ada kalung dari tali busur atau kalung apapun pada leher unta kecuali harus diputus. Ya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 3005, Muslim nomor 2115, dan Abu Dawud 2552. Ya. Makanya di sini para ulama rahimahullah menjelaskan di antara salah satu jalan menuju kesyirikan, ya, yaitu kalung, qiladah. Dalam pembahasan usul fikih atau qawaid fikih disebut dengan syadduz dzari'ah. Syadduz dzari'ah. Ya. Menutup pintu kemungkaran. Jadi kemungkaran berikut dengan jalan-jalannya itu semuanya ditutup. Supaya apa? Supaya kemurnian tauhid tetap terjaga dan manusia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, itu tujuan utama daripada sadduz dzari'ah. Ya. Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala berkata, hubungan antara bab dan kitab tauhid, bahwa bab ini merupakan kelanjutan penyebutan tentang segala sesuatu yang bisa merusak tauhid berupa ruqyah dan tamimah yang syirik. Ya. Kemudian di situ Syekh menjelaskan tentang kosakatanya maja'a fir ruqa wa tamaim. Hal-hal yang datang berkenaan dengan ruqyah dan tamimah, yakni berupa larangan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ruqa makna mufradnya itu adalah ruqyah.
Makanya antara ruqyah dengan ruqayyah itu kosakatanya sama dan hurufnya sama. Dan dua-duanya tanpa tasdid. Kalau ruqayyah itu kan ada tasdidnya kan di ya-nya sebelum tak marbutah. Kalau ruqyah tidak. Itu bagi kita yang bisa bahasa Arab maka tidak bingung untuk membedakan mana ruqyah dengan ruqayyah. Itu. Wa tamaim mufradnya adalah tamimah. Tamaim ini adalah jamak. Ya. Fi sahih dalam as-sahih yaitu as-sahihain Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir dari Abu Bashir ini disebut dengan kunyah. Kunyah itu sunnah. Ya, sunnah. Yaitu sebuah nama yang didahului oleh Abu, Ummu, Ibnu, Bintu dan seterusnya. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut perang Khandaq, meninggal dalam usia lebih dari 60 tahun. Abu Bashir, salah seorang sahabat. Qiladatun, sesuatu yang digantung pada leher unta dan hewan lainnya. Dan ini juga sering kita dapati pada anak-anak kecil. Berupa benang, kemudian bandelnya itu, bandrol apa saya lupa itu namanya. Itu berupa kain atau kulit. Ada rajah di situ berbentuk kotak kemudian kalungkan di antaranya itu. Ya, di antaranya itu. Sama saja. Entah itu kepada hewan atau kepada manusia. Jazakallahu khair. Ya. Wataron tali busur panah atau bentuk tunggal dari kata autarul qaus atau autari. Auqiladaton adalah tali atau keraguan dari perawi. Makanya setiap hadis itu jikalau ada kata au, wallahu alam bisawab, itu ada keraguan dari para perawi. Ya. Selama itu hadis sahih, maka tidak memberikan keraguan sama sekali dalam hukum. Hanya sekedar meriwayatkan dari segi apa? Lafadznya saja. Ya. Makanya di sini kan au qiladatan illa quti'at, kan begitu. Ada keraguan dari perawi bahwa yang dimaksud adalah tali khusus dari bekas tali busur panah atau tali secara umum, baik dari bekas tali busur panah maupun selainnya. Artinya qiladah yang dimaksud di dalam hadis ini itu tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Kenapa demikian? Karena tali busur itu adalah benda mati. Iya. Makna hadis secara global bahwa pada satu kesempatan dalam perjalanan Nabi SAW, beliau mengutus seseorang untuk menyuruh manusia agar melepaskan tali-tali yang ada pada leher unta-unta mereka. Makanya, ya, jikalau kita mendapati ada anak kecil yang diberi kalung seperti itu, siapa yang dinasihati? Orang tuanya. Sampaikan dalil ini, sampaikan keterangan para ulama, kemudian setelah itu dipotong. Kalau dipotong langsung akan memberikan apa? Mudarat besar. Paling tidak berantem, marah, tidak terima dan seterusnya. Ya. Makanya disinilah dakwah dengan hikmah itu adalah disampaikan qala Allah qala Rasul. Ya, selain itu maka tidak perlu. Nah ternyata tali pada leher unta-unta mereka itu ditujukan adalah untuk penolak ain dan bala. Ya. Dan menjadikan sebab bahwasanya apa? Tali di leher-leher unta-unta itu ternyata adalah apa? Diyakini sebagai penolak bala dan ain. Nah, ini masalahnya di sini. Ya, karena hal itu tergolong sebagai kesyirikan dan wajib dihilangkan. Sekecil apapun syirik itu tidak ada manfaat sama sekali. Dan sekecil apapun syirik itu memudaratkan bagi pelakunya di dunia, apabila dia mati dalam keadaan syirik, mudarat di akhirat. Waliyadzubillah. Ya.
Hubungan antara hadis dan bab. Dari sisi tinjauan bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwa mengikat unta atau binatang lain dengan bekas tali busur panah atau yang sejenisnya tidak harus. Karena yang terjadi pada hadis ini adalah tali busur panah. Ya. Makanya disebut dengan sejenisnya, yang semacamnya. Ataupun juga tidak harus ada yang namanya peristiwa yang semacam ini yang seperti tadi saya contohkan. Biasanya kalung di anak-anak atau kadang juga sebuah benang di tangannya anak kecil. Itu juga sama, satu dzari'ah itu sebuah jalan menuju kesyirikan. Dengan tujuan untuk tolak bala, dan memang demikian. Dan saya dulu pernah juga sakit waktu SD itu. Dituliskan raja. Kemudian diletakkan di botol air mineral yang besar itu. Disuruh minum. Ya tetap sakit. Nggak sembuh-sembuh. Artinya apa? Sembuhnya nggak cepat begitu loh. Nah disinilah kadang sebagian orang Indonesia itu ketika sakit itu didiagnosa dari ilmu kedokteran nggak masuk, ya toh? Entah itu diguna-guna kah dan lain sebagainya, tahu-tahu lumpuh aja gitu kan, seperti itu. Ternyata apa? Kedokteran sudah angkat tangan. Biasanya seperti ini. Makanya seperti itu adalah dilawan dengan apa? Dengan ruqyah yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Dengan tujuan untuk tolak balah adalah haram dan tergolong sebagai kesyirikan karena hal itu dianggap sebagai menggantungkan jimat yang dilarang. Karena diantaranya, makanya dikatakan di sini yang sejenisnya, yang semacamnya. Ya. Supaya apa? Kemurnian tauhid seseorang itu terjaga dan tidak terjatuh kepada kesyirikan. Faedah dari hadis ini, yang pertama bahwa menggantungkan bekas tali busur panah untuk tolak bala. Ini tujuannya. Masalahnya di sini. Masuk ke dalam hukum tamimah, jimat yang dilarang. Makanya jimat itu kata orang Jawa barang siji kang dirumat. Itu makanya Jawa itu 40% Indonesia. Ya. Tapi kenapa tidak bisa menjadi bahasa resmi Indonesia? Karena sulit. Karena sulit. Iya. Jimat itu begitu. Jadi kalau kita luar orang Jawa yang tidak tahu makna jimat itu barang siji kang dirumat, yaitu barang satu yang dirawat. Misalkan keris harus dikasih apa? Kembang apa tuh yang di pengantin-pengantin tuh? Melati. Terus nanti diletakkan di tempat yang dikeramatkan. Punya apa? Harus punya kamar khusus yang nanti Nyi Roro Kidul datang. Ya. Kemudian dimandikan dengan 7 rupa bunga dan seterusnya. Nah ini yang membawanya siapa? Syaitan. Iya. Makanya sangat di rumah sekali. Gitu. Kenapa dia memberikan tuah dan memberikan bahaya? Ya karena memang tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu. Kemudian yang kedua, menghilangkan kemungkaran. Makanya kesyirikan itu adalah kemungkaran, maka jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan itu harus dihilangkan. Ya, ketika menyampaikan perkara kepada manusia yang bisa menjaga akidah mereka. Akidah pada zaman kita, para jamaah sekalian, sesuatu yang sangat mahal. Sangat mahal. Betapa banyak manusia yang tidak memperhatikan akidahnya dan manhajnya, akhirnya terombang-ambing. Yang terakhir-akhir ini yang melepas cadarnya gara-gara untuk dunia. Iya. Walaupun juga dia mengenakan cadar itu juga karena kebodohan sebenarnya.
Jadi dia tidak bisa disalahkan 100%, tapi juga tidak dibenarkan 100%. Kenapa demikian saya katakan dengan kebodohan? Ya karena tidak dilandasi atas ilmu. Antum percaya nggak? Ada sebagian perempuan yang bercadar tapi pacaran. Nah, seperti itu maksud saya. Bercadar tapi mencium nisan wali Allah. Dan wal'iyadzubillah, kadang cadar itu dipakai untuk berzina, wal'iyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Nah, ini hadis ini ada tambahan tiwalah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dan kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim, dan pesahihan ini disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah ta'ala. Nah, setelah ini ada keterangan ya masing-masing dari kalimat. Makna hadis secara global bahwasanya Rasul SAW mengabarkan bahwa menggunakan hal-hal yang tersebut dalam hadis untuk tujuan menolak bahaya dan mendapatkan manfaat dari selain Allah tergolong sebagai kesyirikan terhadap Allah. Jelas sekali. Ya. Karena tidak ada yang berkuasa untuk menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Jelas sekali. Nah, kabar ini berarti larangan untuk mengerjakan hal tersebut. Kadang sebagian manusia itu dilarang itu untuk apa? Diamalkan. Iya, sebagian manusia demikian, dilarang apa? Justru melakukan. Ini orang bodoh. Terlebih lagi jikalau yang dilanggar itu adalah perkara agama. Sangat bodoh sekali. Makanya kalau antum perhatikan orang-orang yang ngeyelan terhadap syariat itu rata-rata hidupnya susah. Ya, keluarganya susah, dia sendiri juga susah, anaknya susah. Ya. Terlebih lagi ibadahnya. Antum perhatikan aja orang-orang yang diatur oleh agama tapi sulit untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Hidupnya tuh hancur. Susah. Tetapi di sisi lain dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah itu lancar. Ya enggak nutut. Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak terpenuhi dengan baik. Kok dia mau mendapatkan hak dengan baik? Enggak bisa, ya. Dan mendapatkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menjelaskan bahwa menggunakan hal-hal tersebut tergolong sebagai syirikan yang merusak tauhid. Makanya harus dipilih, menjaga tauhid atau menjaga syirik. Kalau menjaga tauhid, maka harus meninggalkan kesyirikan. Kalau mengerjakan kesyirikan, harus meninggalkan tauhid. Ya, maka tidak bisa seseorang itu berada di dalam satu keadaan, ya, dua keadaan. Faedah hadis, anjuran untuk menjaga akidah terhadap hal-hal yang bisa merusak akidah. Meskipun hal tersebut banyak dikerjakan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu justru mencela jumlah banyak. Ya, walakinnakum antum qaumun la ya'lamun, la ta'lamun. Walakinna aktsara nasi la yafqahun, dan seterusnya. Betapa banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya. Yang kedua, keharaman menggunakan hal-hal yang tersebut di dalam hadis, yaitu apa? Ruqyah, kemudian tamimah dan tiwalah.
Jikalau ruqyah itu dipakai adalah untuk kesembuhan dan dengan meyakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ruqyah yang boleh. Walaupun yang lebih afdal ruqyah itu adalah ruqyah sendiri, meruqyah sendiri. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi hafizahullah taala, ya, kita bisa meruqyah sendiri dengan membaca ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu sebelum tidur. Itu sama dengan ruqyah. Kalau rumah, kata Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala, baca surat Al-Baqarah di rumah. Kata beliau itu adalah ruqyah untuk rumah. Sehingga apa? Sekiranya di rumah antum itu ada anak kecil, entah itu anak atau cucu, maka insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Yang ketiga, bahwa 3 perkara yang disebut dalam hadis adalah kesyirikan tanpa pengecualian. Tanpa pengecuali. Nah, di sini Syekh kemudian memberikan penjelasan tentang apa itu tamimah, apa itu ruqyah, dan apa itu tiwalah. At-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhkhasa fihi ba'dus salaf. Wa ba'duhum lam yurakhkhas fihi wa yaj'aluhu minal manhiy 'anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal 'ain. Makanya di antara salah satu penyebab seseorang, anak kecil itu, anak-anak itu mendapatkan ain itu karena selalu diekspos. Sekarang terlebih lagi dengan adanya kamera. Itu semua apa yang ada di dalam HP itu berupa aplikasi itu anaknya semuanya diekspos. Ya WA, ya FB, ya IG, ya Twitter, dan seterusnya. Semua foto anaknya itu dipost di situ. Akhirnya ada yang menimbulkan, salah satu dari foto tersebut menimbulkan hasad dari orang lain. Makanya ain itu adalah sebenarnya adalah pandangan kebencian, dan kemudian menimbulkan doa buruk. Nah, itulah al-ain, dan itu nyata ain itu. Sekiranya kalau ain itu tidak nyata, mana mungkin Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang ain. Dan itu merupakan keburukan. Maka di antara salah satu dzari'ah untuk menutup pintu kemungkaran itu, jangan memposting anak. Atau kita sendiri juga. Jangan memposting kita sendiri. Nggak anak, nggak dewasa, nggak anak kecil, laki-laki, perempuan, semuanya itu bisa terkena ain. Kenapa demikian? Karena yang namanya hasad itu setiap hati pasti punya. Ya. Yang kedua adalah seperti ini termasuk kesyirikan. Ya, supaya terhindar dari yang namanya ain ini dengan menggunakan tamimah seperti ini juga termasuk kesyirikan. Ya. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an, ya, namun apabila yang dikalungkan itu berupa ayat-ayat Al-Quran, sebagian salah memberi keringanan dalam hal ini. Tapi keringanan hal yang semacam ini, ya, jikalau tetap saja yang menggantungkan daripada tamimah tersebut walaupun dari Al-Quran dan bersandar pada tamimah tersebut, tetap saja kesyirikan. Ya, walaupun itu Al-Quran. Karena memang kadang seperti itu. Yang dikalungkan pada anak kecil, entah itu di leher atau di pergelangan tangan, itu hampir semuanya itu adalah Al-Quran. Ya. Nah, kalau niatnya tidak benar seperti itu, maka tetap saja kesyirikan. Tetapi sebagian lain tidak memperbolehkan dan menggolongkan hal itu sebagai larangan. Nah, ini yang sahih. Pendapat ini yang sahih. Ya.
Kenapa demikian? Karena untuk menjaga akidah. Ya. Terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan itu lebih bahaya, lebih mudarat dari hanya sekedar mendapatkan penyakit. Ya. Makanya disinilah ditimbang penyakit dengan kesyirikan, berat mana? Tentu saja berat kesyirikan. Jangan sampai sudah sakit ketiban syirik lagi. Kan begitu. Sudah sakit terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, itu sudah musibah di atas musibah itu. Iya, jangan sampai. Di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillah. Warruqa, dan ada pun ruqyah. Ya. Hiyallati tusammal azaimu wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirki. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aimi wal humati. Ya. Ruqyah, ya, disebut juga dengan azimah. Metode pengobatan ini diperbolehkan secara khusus selama bebas dari hal-hal kesyirikan. Sebab Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain dan sengatan kalajengking. Jadi yang namanya penyakit seperti kalajengking, sengatan kalajengking, kemudian pusing dan misalkan panas, itu bisa diruqyah. Bisa diruqyah. Tidak harus berobat. Seorang sahabat pernah kena sengatan kalajengking, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Sembuh. Dan hal tersebut ternyata sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara sunnah takririyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah takririyah yaitu sunnah yang menunjukkan sepakatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan sahabat. Ada banyak sikap beliau. Pertama, as-sukut, yaitu diam. Ketika suatu perkara sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendiamkan dari hal tersebut, berarti Nabi setuju. Ya. Ada 4 lafaz kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak salah ada 4 lafaz. Saya lupa. Padahal tadi pagi saya dapatnya itu di Sahih Bukhari. Sunnah takririyah. Jadi yang pertama adalah yang kedua adalah al-ibtisam, yaitu senyum. Nabi SAW di antara bentuk persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan atau perkataan sahabat itu adalah dengan senyum. Dengan senyum. Kemudian sunnah takririyah yang ketiga itu adalah al-isabah, membenarkan dengan perkataan beliau dengan kata tunjuk, asabtum, kalian telah benar. Di antaranya adalah Nabi SAW ketika akan ke Bani Quraidah kalau tidak salah, ya, wallahu a'lam, beliau melarang sebagian sahabat untuk sholat asar. Ternyata di antara mereka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, karena waktunya sudah masuk, akhirnya sebagiannya sholat. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua itu apa? Yaitu mereka tidak sholat kecuali kalau sampai kepada Bani Quraidah. Apa kata Nabi SAW? Asabtum, kalian semuanya benar. Ya, ada satu lagi saya lupa, ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian wattiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Ya. Tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat
dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya atau seorang suami lebih dicintai oleh istrinya. Kalau dulu ada yang namanya ajian kejaran goyang dan lain sebagainya. Sekarang mudah. Kenapa demikian mudah? Karena hanya sekedar harta dunia. Ya. Pamerin Lamborghini, insya Allah mau. Nah ternyata hal ini sama saja, entah laki-laki dan perempuan sama saja. Makanya kalau antum di Facebook itu sering banyak sekali dengan judul gold digger, ngeprank gitu. Jadi kan dia tuh berpakaian jelek, orangnya hitam dan sebagainya, kemudian mendekati wanita yang cantik dan seterusnya gitu. Ketika si laki-laki itu ditolak, akhirnya menunjukkan Lamborghini-nya itu. Akhirnya apa? Ngejar. Laki-laki juga sama. Ada yang seperti itu juga. Iya. Nah, makanya disinilah para jamaah sekalian, ya, dari tiwalah ini hikmahnya apa? Ya, ambillah sebab-sebab syar'i supaya apa? Rumah tangga itu menjadi tentram, nyaman, aman, romantis dan lain sebagainya. Ya, maka pelajari hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana romantisnya Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Ya. Yu'allaqu 'alal auladi, digantungkan pada anak-anak, yakni di leher anak-anak. Tidak harus di leher, tapi juga di tangan atau di anggota tubuh yang lain. Ya. Minal ain, dari penyakit ain, yaitu untuk menolak penyakit ain. Al-azaimu, mantra-mantra. Azaim adalah bentuk jamak dari kata azimatun, yang mengatakan bahwa azimah adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan bahwa azimah adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang memiliki penyakit atau dibacakan pada air, kemudian air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Ya, ini juga boleh kita lakukan, tapi untuk kita sendiri, dalam artian apa? Kita membaca surat atau ayat untuk penyembuhan, kemudian kita tiupkan, kemudian kita minum, boleh juga. Iya. Atau ayat Al-Quran tersebut ditulis pada piring atau yang sejenisnya, kemudian tulisan itu dihapus dengan air atau yang sejenisnya, lalu air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Para jamaah sekalian, cara berobat dengan Al-Quran itu adalah dibaca. Ya, bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini, ditulis di piring atau di gelas, kemudian dilarutkan dengan air, kemudian diminum. Itu bukan cara yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan. Tidak ada itu. Kalau mau berobat dengan Al-Quran itu ya dibaca. Ya, membaca surat-surat atau ayat-ayat tentang pengobatan. Gitu. Makanya apa, kadang sebagian orang yang melakukan yang semacam ini, ya mereka nggak baca Al-Quran. Karena apa? Taunya mereka itu Al-Quran itu gunanya untuk itu. Ditulis di piring, ditulis di gelas, kemudian dilarutkan dengan air, kemudian diminum. Yang taunya mereka seperti itu. Ya. Wa khassa minhu, dan dikhususkan darinya, yakni dikeluarkan dari keumuman, diperkecualikan. Ad-dalil, dalilnya yaitu sabda Nabi SAW, tiada ruqyah kecuali terhadap ain atau sengatan, sebagaimana yang telah berlalu dalam bab siapa ya saja yang menahqiq tauhid. Ma khala minasyirki, apa-apa yang kosong dari kesyirikan, yakni meminta pertolongan kepada selain Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta ayat-ayatnya, juga dengan apa-apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang sahih. Ya, ketika kita mendapati ya sebuah penyakit. Simpulan penyebutan penulis rahimahullah tentang hukum perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tentang apa?
3 hukum tentang 3 perkara. Yang pertama ruqyah. Terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang disyariatkan dan jenis yang dilarang. Ruqyah boleh apabila terjauh dari yang namanya kesyirikan. Murni untuk pengobatan dan disandarkan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Yang disyariatkan adalah yang bebas dari kesyirikan, sedangkan yang terlarang adalah yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, bahwa tamimah terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang terlarang secara ijma yaitu tamimah yang mengandung kesyirikan. Sedangkan jenis yang diperselisihkan adalah tamimah yang terbuat dari Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa jenis kedua ini boleh, tetapi ada pula yang mengatakan tidak boleh. Namun yang benar adalah tidak boleh. Tujuannya apa? Demi menutup jalan-jalan kesyirikan dan untuk menjaga Al-Quran. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala, diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang tentang keutamaan seperti ini tentang Al-Quran semuanya dhaif. Ya. Misalkan apa? Baca surat Al-Waqi'ah jadi kaya dan seterusnya. Surat Yusuf supaya apa? Anaknya seganteng Yusuf misalkan. Ya. Nah, orang-orang yang semacam ini itu tidak tahu bahwasanya apa membaca, memahami, mentadaburi, ya, dan mengamalkan Al-Quran itu lebih baik daripada hanya sekedar untuk tujuan dunia. Ya. Ada yang lebih afdal dari itu semuanya. Ya. Kemudian at-tiwalah terlarang tanpa ada perselisihan karena tergolong sebagai salah satu jenis sihir. Tilawalah ini ternyata dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Uqaimin marfu'an. Ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', beliau berkata, siapa saja yang menggantungkan suatu benda dengan anggapan bahwa benda itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan diserahkan kepada benda tersebut. Dan terlebih lagi nanti di akhirat bahwasanya apa? Mereka dituntut untuk kembali kepada benda-benda tersebut supaya benda-benda tersebut bisa menyelamatkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Abdullah bin Uqaim memiliki kunyah Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi, berarti dari Kufah, Irak. Makanya Irak itu sampai sekarang masih ada kota Basrah dan kota Kufah. Dan ibu kotanya adalah Baghdad. Nah, dulu Irak sebelum menjadi Irak itu ya Kufah dan Basrah. Kemudian disatukan menjadi Iraqaini atau Iraqan, tapi yang lebih afdal Iraqaini. Kemudian dijadikanlah menjadi satu Al-Iraq, ya, Irak. Ya. Beliau mendapati zaman kenabian, tetapi tidak diketahui bahwa beliau mendengar dari Nabi SAW, karena beliau termasuk sahabat yang mungkin tidak banyak meriwayatkan hadis sehingga tidak dikenal. Wallahu a'lam. Marfu'an sampai kepada Nabi SAW. Man ta'allaqa syai'an, siapa saja yang menggantungkan sesuatu, yaitu hatinya berpaling dari Allah kepada sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Ya, ini maksud daripada man ta'allaqa syai'an. Wukila ilaihi, diserahkan kepadanya, yaitu Allah menyerahkan orang tersebut kepada sesuatu tempat dia bergantung dan Allah menghinakannya. Nah, di sinilah para jamaah sekalian, ya, maknanya apa? Maknanya supaya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Makna hadis,
Secara global, hadis ini lafadznya ringkas tetapi faedahnya sangat agung. Min jawami'il kalim. Bahwa Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa siapa saja yang berpaling dengan hatinya, perbuatannya atau dengan keduanya kepada sesuatu selain Allah dengan mengharap mendapat manfaat dan terhindar dari bahaya, Allah akan menyerahkan orang tersebut kepada sesuatu tempat ia bergantung. Dan pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Makanya ada perkataan yang sangat bagus sekali. Kasihan orang-orang yang diminta bantuan dan pertolongannya ketika dia masih hidup, dan juga diminta pertolongan ketika dia sudah mati. Ngerepotin aja. Nggak hidup, nggak mati, tetap aja diminta pertolongan seperti itu. Nggak ngerepotin dah gitu. Kalau perkataan sekarang yang sekarang viral itu nggak bahaya tah gitu. Siapa saja yang bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupinya serta akan memudahkan segala kesulitannya. Di antara salah satu supaya perkara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Namun siapa saja yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan menyerahkannya kepada selain dirinya tersebut dan Allah akan menghinakannya. Waliyadzubillah. Fadhal yang mau adzan. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan antara hadis dan bab. Pada hadis di atas terdapat larangan dan peringatan terhadap bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Intinya begini para jamaah rahimakumullah ta'ala. Kalau kita mengakui bahwasanya Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berharapnya kepada Allah. Ya. Maka jikalau
Rabb kita bukan Allah, yang mana mungkin kita meminta kepada Allah? Atau ketika Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita meminta kepada selain Allah. Ya. Faedah hadis larangan terhadap bergantung kepada selain Allah apapun itu. Makanya sering dikatakan bahwasanya di bawah Allah itu adalah makhluk manusia. Nah, di atasnya manusia adalah Allah. Tidak ada yang lain. Maka ketika manusia itu berharap kepada selain Allah, maka derajatnya dia langsung turun. Ya. Maka ketika dia seorang manusia itu berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya terangkat. Ya. Karena memang yang namanya manusia itu akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Maka kita tidak mungkin bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kewajiban untuk bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan. Bahkan pun sendal kita pedot, kita mintanya juga kepada Allah. Terlebih lagi masalah akidah, kita selalu minta kepada Allah untuk selalu bisa menjaga dengan maksimal akidah kita. Terlebih lagi pada zaman fitnah sekarang. Yang ketiga, penjelasan tentang bahaya dan akibat jelek kesyirikan. Jikalau dia mati dalam kesyirikan, maka kekal di neraka, dan tidak sempat bertobat, maka kekalnya di neraka. Waliyadzubillah. Dan kesyirikan apapun itu, apakah dia itu besar atau kecil, tetap saja buruk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi mengampuni dosa selain syirik. Ya. Yang keempat, bahwasanya balasan yang diperoleh sesuai dengan amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Ya. Apakah kebaikan itu balasannya kecuali dengan kebaikan? Maka iya. Makanya keburukan itu pasti akan dibalas dengan keburukan. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Makanya kita mengamalkan suatu kebaikan itu di atas basirah, di atas ilmu. Tentu saja juga dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, bahwa hasil buah perbuatan akan kembali kepada pelakunya, baik perbuatan tersebut itu baik ataupun jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun itu. Jikalau perbuatan buruk sekecil apapun mendapatkan balasan, maka yang baik sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan. Itu entah kita meyakini atau tidak, tetap ada ketetapan semacam itu. Sekiranya ketika kita melakukan perbuatan buruk tapi belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu adalah kesempatan untuk selalu berbuat baik dan bertaubat. Justru dengan adanya kesempatan itu haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hal tersebut menimpa seorang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan pertolongan bisa menjaga akidah kita sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bis-shawab.